Shalom Genapers, kembali lagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembahnya. Sebelum memulai ibadah kita nunduk kepala, kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami kembali lagi untuk mengucap syukur kepada Engkau, kiranya Engkau berkatilah ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini bisa berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, petang hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Shalom. Intalah kita akan memuji dan kita akan memuji. Kita akan satu ujian bersorak-sorai. Bentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Hatiku
lebih baik. Terima kasih atas berkat-Mu pada sore ini. Pada saat ini kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami, kiranya Engkau urapilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Genapers, apa kabar kalian sampai hari ini? Kakak berharap kalian tetap dalam kondisi baik-baik saja dan tetap disertai Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kakak dikasih kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di ibadah genap kali ini. Pada satu kali kakak pernah pagi-pagi naik sepeda untuk olahraga gitu. Jadi di tengah perjalanan kakak perhatikan beberapa pohon, lebih tepatnya beberapa pohon mangga. Ada beberapa pohon mangga yang kakak perhatikan tumbuh berada jauh dari aliran sungai. Dan kondisi tumbuhnya pun kakak perhatikan bisa dibilang tidak baik gitu loh, karena daunnya agak sedikit layu dan kurang segar kelihatannya. Namun kakak perhatikan juga beberapa pohon mangga yang tumbuh tepat di tepi aliran sungai, yaitu dia tumbuh dengan baik, kondisi daunnya kelihatan segar dan buah yang dihasilkan pun kakak perhatikan cukup bagus gitu. Jadi dalam hati kakak berkata, benarlah firman Tuhan yang bahwa pohon yang tumbuh di tepi aliran air itu akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya gitu. Lebih tepatnya firman Tuhannya dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Katakan di sana bahwa ia adalah seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Jadi kakak berpikir, oh iya ya, firman Tuhan ini patut untuk dipelajari gitu loh, untuk diingat kembali. Lalu di samping itu kakak juga berpikir bahwa dan teringat satu peristiwa yang sama tentang pohon, masih berbicara ini tentang pohon, yaitu di dalam kitab Matius kita mengingat satu peristiwa bahwa di sana Yesus pernah mengutuk sebuah pohon. Ada yang tahu pohon apa? Yap, kalau kamu jawab pohon ara itu betul sekali, tapi kalau jawab pohon anggur masih kurang tepat. Pohon ara lebih tepatnya kita baca mungkin di dalam Matius pasal yang ke 21. Matius pasal yang ke-21 kakak akan baca untuk kita. Katakan gini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita lihat bahwa waktu Yesus melintas dari kota itu, dilihat bahwa pohon ara ini enggak berbuah gitu. Dan ternyata yang paling mengejutkan adalah bahwa pohon ara yang enggak berbuah tadi dikutuk sama Yesus. Dikutuk dan kering, dan pohon itu langsung kering. Kalau kita baca di kitab yang lain, kita Markus lebih tepatnya. Markus, kita baca kondisi atau musim pada waktu pohon itu tumbuh. Yesus mengutuk pohon ara, itu Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kalau kita baca dengan sama, kalau kita perhatikan, wajar dong kalau pohon ara itu enggak berbuah karena memang bukan musimnya. Kalau bukan musimnya, mau gimana kita mau dapati buah? Kan wajar, harusnya loh. Itu wajar karena kita dapati pohon aranya memang enggak harusnya berbuah pada musim itu.
Tapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa Yesus mengutuk pohon ara ini? Kenapa dia mengutuk pohon ara itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita baca mungkin kita berpikir kok Yesus jahat sih? Kok Yesus kejam sih? Buah ara yang harusnya tidak berbuah pada musimnya kok dikutuk gitu loh. Nah, ini merupakan suatu teguran untuk mengajar murid-murid Yesus pada waktu itu. Di mana teguran terhadap pohon itu atau kutukan terhadap pohon ara itu merupakan salah satu cara Yesus untuk mengajar murid-muridnya untuk tidak lagi disebut sebagai orang-orang musiman atau orang-orang yang berbuah hanya pada musimnya saja. Yesus enggak mau murid-muridnya jadi seperti pohon ara tersebut. Jadi seperti pohon ara yang hanya berbuah pada musimnya. Tuhan Yesus mau kita tetap berbuah di semua musim. Jadi Yesus mau murid-muridnya pada waktu itu untuk tetap berbuah di semua musim. Demikian juga dengan kita yang disebut anak-anak Tuhan atau sering kita mempercayai bahwa diri kita adalah murid-murid Tuhan. Kita juga dituntut Tuhan untuk menghasilkan buah terus-menerus tanpa memandang musim. Ingat, tanpa memandang musim. Jadi di semua musim kita harus berbuah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita juga penting harus memperhatikan bagaimana caranya kita untuk kita dapat terus-menerus berbuah di semua musim. Oleh sebab itu kakak beri tema renungan firman Tuhan sore ini yaitu perhatikan asupan yang masuk. Perhatikan asupan yang masuk. Asupan yang masuk berbicara tentang hal-hal yang kita terima, baik itu lewat media sosial yang kita punya atau lewat grup-grup di WhatsApp kita, lewat quotes-quotes yang ada di video-video Instagram mungkin atau video-video TikTok yang dimana mereka mengeluarkan kata-kata yang saya pikir jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi apa sih yang harus kita perhatikan? Hal-hal apa yang harus kita perhatikan agar kita dapat terus-menerus berbuah selama hidup kita? Ada dua hal yang kakak catat di sini. Yaitu yang pertama adalah pergaulan kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah sesat sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Katakan seperti itu di sana, kamu bisa baca sendiri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sangat jelas ditekankan. Pada waktu itu jemaat di Korintus pada waktu itu adalah orang-orang yang percaya tentang Yesus, percaya tentang kebangkitannya, percaya tentang kematiannya, semua yang diajarkan kepada mereka dan mereka semua percaya. Akan tetapi ada beberapa orang yang tempat di mana tinggal mengajarkan hal yang berbeda. Mengajar hal yang berbeda yaitu bahwa mereka tidak percaya kebangkitan. Jadi orang-orang di situ mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Lalu Paulus dengan keras menegur jemaat di Korintus bahwa kebangkitan itu ada. Kalau kamu nggak percaya Yesus dibangkitkan, sia-sialah imanmu gitu loh. Jadi sampai segitunya Paulus menegur jemaat di Korintus waktu itu hanya karena mereka bergaul dengan orang-orang yang salah. Ingat, pergaulan yang salah atau pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik kita. Dan kita dapat belajar kok bisa sih kak gitu, kok mengapa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kita. Karena pergaulan yang buruk bisa juga menjadi kebiasaan kita nantinya. Kamu mungkin ada yang pernah masuk ke satu kamar mandi yang sangat bau. Kakak pernah satu kali kalau pernah masuk ke kamar mandi yang baunya sangat bau pesing gitu loh. Jadi ketika kakak masuk ke satu kamar mandi tersebut, awalnya kakak tutup hidung, berpikir aduh kok bau sih gitu, berkata kok bau sih, sampai harus tahan napas. Itu 2 menit pertama kakak masuk ke kamar mandi, kakak merasa bau. Tapi 2 menit berikutnya kakak nggak merasakan bau itu lagi. Kakak berpikir udah wajar, udah nggak bisa ngerasakan bau itu lagi. Yang jadi pertanyaannya, apakah bau itu hilang? Baunya kamar mandi itu hilang? Enggak, tapi karena hidung kakak yang udah menjadi terbiasa dengan bau tersebut. Menjadi terbiasa. Jadi begitu juga dengan pergaulan yang buruk. Pergaulan contohnya gimana kak? Pergaulan yang buruk kalau kita belajar hari ini, kita belajar dari
belajar online ya kan, semua serba online. Kalau misalnya kita punya banyak kesempatan di sana untuk belajar, waktu saya pikir ada memang yang dibatasi, ada juga yang enggak. Ketika kita bertemu teman-teman yang bilang, sudahlah nanti saja kerjakan tugasnya, kan masih banyak waktu, masih ada waktulah untuk main game nanti saja, sampai pada akhirnya kita lupa, kita main TikTokan aja dulu, mantap gitu, yang biasa sampai hari ini, karena terlalu asik main TikTok atau main-main hal-hal yang lain media sosial gitu, sampai lupa dengan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Jadi kita harus belajar di sini. Kalau pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik yang kita punya. Lalu selanjutnya, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kebiasaan kita. Dalam sebuah camp yang pernah kakak ikuti, seorang tokoh di situ, seorang pengajar di situ, pembicara dalam camp tersebut berkata demikian. Sesuatu yang kamu lakukan 40 kali terus menerus itu akan menjadi kebiasaan kamu, akan menjadi gaya hidupnya kamu. Sesuatu yang kamu lakukan 40 kali terus menerus akan menjadi gaya hidupnya kamu. Oke. Jadi dari situ kakak tangkap, oh iya ya, hanya 40 kali terus menerus. Mungkin kita berpikir, itu banyak kak, tapi kita sering kali nggak sadar. Contohnya apa? Yang sering mungkin kalau dulu karena sekolah harus tatap muka, kita harus bangun jam 5 pagi, itu satu hal yang baik. Bangun jam 5 pagi, doa, mandi, semuanya berjalan dengan baik untuk supaya kita dapat tepat waktu datang ke sekolah. Namun karena kondisinya berbeda, belajar dari rumah, belajar secara online, kita mungkin bangun jam 7, nanti bangunnya jam 7 langsung berada di depan laptop, ikut Zoom, ikut lihat tugas di Google Classroom. Mungkin satu hal yang mudah karena mengingat kondisinya gitu loh. Satu, enak ya, lebih mudah, lebih simpel gitu. Dan ternyata kebiasaan itu yang terus menerus, pada akhirnya kita nggak sadar, kita sudah sekolah seperti itu atau dengan kebiasaan seperti itu. Mengingat hampir 6 bulan lebih kamu sekolah secara online, artinya udah hampir lebih dari 180 hari. Ada yang mungkin kena kebiasaan seperti itu. Jadi pada akhirnya tercipta gaya hidupnya itu orang yang sering telat bangun hanya karena sekolahnya online gitu. Ini dua hal yang harus kita perhatikan untuk kita dapat terus menerus berbuah dalam hidup kita. Lalu berikutnya adalah mengapa kita harus memperhatikan dua hal tadi. Kita memperhatikan asupan yang masuk ke dalam diri kita. Ada beberapa alasan yang kakak catat di sini. Yang pertama, karena asupan yang masuk jadi faktor penentu kita menghasilkan buah atau tidak. Kita menghasilkan buah atau tidak. Kalau yang baik yang masuk, kita pun akan menghasilkan yang baik. Kalau misalnya kita bertumbuh, saling berbagi firman Tuhan bersama orang-orang di grup kita, di tempat kita berada, tapi kira-kira suatu hal yang baik, dan itu bisa terus kita meningkatkan. Tapi kalau yang buruk, bagaimana kondisinya? Kalau kamu mungkin bisa ilustrasikan seperti ini. Kamu mungkin bisa lihat beberapa pohon atau mungkin bunga di depan rumahmu. Kamu mungkin sering kasih pupuk lah untuk agar pertumbuhannya baik, kasih pupuk yang seharusnya, pupuk yang biasa kamu berikan untuk dia bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Namun apa yang terjadi ketika dikasih hal yang berbeda atau pupuk yang berbeda, atau lebih tepatnya pestisida kamu kasih sebagai asupannya? Artinya hal yang seharusnya masuk adalah pupuk, kamu kasih pestisida. Yang terjadi dia akan mengalami gangguan, mengalami kematian. Itu yang kedua adalah yang akan terjadi mengapa kita harus perhatikan hal asupan yang masuk dalam diri kita. Yang kedua adalah agar kita tidak sakit atau mengalami gangguan, baik itu gangguan rohani maupun gangguan mental, gangguan jiwa kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin kamu pernah dengar seseorang salah makan atau alergi terhadap satu makanan gitu, sehingga udah tahu alergi tapi dia masih makan. Ada contoh, kakak punya teman, dia udah tahu nggak bisa makan udang tapi dia makan juga. Pada akhirnya di kulitnya timbul gatal-gatal gitu karena alergi makan udang tadi. Udah tahu nggak bisa makan udang tapi dimakan gitu loh. Ini yang sering kali terjadi. Kita pun akan mengalami gangguan kalau asupan
yang kita terima berbeda dengan yang seharusnya yang kita terima. Yang ketiga adalah agar kita tidak mengalami kematian. Kalau kamu mungkin kasih pohon tadi pupuk yang berbeda dari seharusnya, dia akan mengalami gangguan. Atau kamu kasih pestisida kan, itu akan mengalami kematian secara perlahan. Tahap terakhirnya adalah kematian. Mungkin kamu sering berkata, kok saya berdoa tapi rasanya hampa ya, kok saya sering dengar firman Tuhan tapi rasanya kayak Tuhan jauh dari saya gitu. Atau saya menyanyi, kok saya nggak bisa sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan ya. Ini yang kalau sudah berada di tahap ini, artinya sudah mengalami kematian, akan susah. Ini yang menjadi alasan mengapa kita perlu memperhatikan asupan yang masuk ke dalam diri kita. Oke, sebagai kesimpulannya, sebagai ayat terakhir kakak akan baca untuk kita semua, ada 2 bagian ayat. Itu dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, dalam Efesus pasal 5. Dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat 15 katakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita dapat terus menerus berbuah dalam hidup kita, kita harus memperhatikan asupan yang masuk ke dalam diri kita. Terutama perhatikan pergaulan, perhatikan kebiasaan kita. Ini 2 hal ini harus kita jaga. Usahakan supaya tetap kita hidup boleh mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Untuk Tuhan boleh mengingatkan kami kembali, untuk kami memperhatikan setiap asupan yang masuk ke dalam diri kami ya Bapa. Ya Roh Kudus memampukan semua kami yang masih muda ini untuk memperhatikan cara hidupnya kami, memperhatikan pergaulan kami, memperhatikan kebiasaan kami ya Bapa. Kami masih butuh banyak pelajaran, masih butuh banyak pengalaman dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami yang masih muda ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan pada kesempatan malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin.